Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Arsan. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi kelistrikan saya yang berjudul Refrigeration System with Electric Defrost. Untuk alat dan bahan itu sama seperti konten sebelumnya, sahabat refrigerasi. Namun di sini perbedaan dari konten saya yang sebelumnya itu, di sini pencairan bunga es menggunakan defrost heater, sahabat refrigerasi, karena untuk bahan dan alat itu sama saja. Mungkin ada satu perbedaan, yaitu penambahan satu lampu untuk simulasi defrost heater yang ditambahkan menjadi lampu 4. Nah, untuk sama saja ya, untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu disimulasikan dengan kompresor, solenoid valve, dan fan evaporator. Di konten sebelumnya saya lupa nih menjelaskan tentang cara kerja dari defrost timer. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Ya, ke penjelasan dari defrost timer. Sahabat refrigerasi, saya akan menjelaskan timer yang ada di defrost timer. Nah, sahabat refrigerasi, di sini akan saya jelaskan tentang waktu-waktu atau pengendalian waktu pada defrost timer. Nah, di sini bisa sahabat refrigerasi lihat, di sini merupakan sekrup-sekrup yang menandakan berapa kali proses defrost timer akan terjadi dalam sehari. Sekrup, di sini ada 4 sekrup yang menandakan bahwa defrost timer akan bekerja 4 kali dalam sehari. Bisa setting waktu-waktunya. Nah, ketika kita ingin menyeting waktu dikarenakan kapasitas dari mesin refrigerasi kita berbeda, maka kita bisa mengambil salah satu sekrup ini. Semisal kita ingin defrost timer bekerja atau dihidupkan 3 kali sehari, maka kita bisa mengambil salah satu sekrup sehingga proses defrost timer akan hidup 3 kali waktunya ya, sahabat refrigerasi. Waktu dari berapa kali sih defrost timer akan terjadi dalam sehari. Untuk yang tanda merah ini adalah menitnya. Jadi waktu defrost timer yang akan terjadi. Semisal defrost timer ketika kita setting, karena kita tahu kapasitas mesin pendingin kita, maka semisal kapasitasnya itu bunga es yang harus dicairkan itu maksimal 10 menit, maka kita bisa setting jarum di sini ke 10 menit. Refrigerasi ini adalah simulasi kelistrikan sistem refrigerasi sistem with electric defrost. Ini juga di sini belum ada listrik yang mengalir karena saklar toggle belum saya on-kan. Nah, ketika saklar toggle saya on-kan, pada kondisi normal arus listrik akan mengalir sebagaimana rangkaian arus pengendali menghubungkan arus rangkaian utama untuk menghidupkan kompresor, solenoid valve, dan fan evaporator. Juga dipasang. Sementara itu, defrost heater belum bekerja karena belum mendapat arus listrik. Pada saat defrost timer bekerja, maka normally open timer menjadi normally close dan sebaliknya, sehingga arus terputus dan mematikan kerja dari solenoid valve, kompresor, dan fan evaporator. Sementara itu, defrost heater akan bekerja karena mendapat arus dan difungsikan untuk mencairkan bunga es pada evaporator. Ini defrost heater sedang melakukan fungsinya, yaitu mencairkan bunga es pada evaporator. Saat defrost timer telah selesai bekerja, maka arus akan terhubung kembali pada posisi semula sehingga solenoid valve, kompresor, dan fan evaporator kembali on. Setelah didelay, yang difungsikan agar bunga es yang telah mencair pada evaporator mengalir turun terlebih dahulu melalui saluran drainase, sehingga pada saat fan evap bekerja tidak menebarkan cairan ke produk yang bisa berakibat terjadinya korosi. Pada kondisi ideal, termostatlah yang menjalankan fungsi sebagai saklar yang peka terhadap temperatur untuk bekerja
untuk bekerjanya kompresor, solenoid valve, dan fan evaporator. Matikan kembali. Nah, itulah simulasi kelistrikan praktek saya yang berjudul Refrigeration System with Electric Defrost. Jika ada penjelasan saya yang keliru ataupun mungkin perbedaan pendapat dengan sahabat refrigerasi lainnya, sahabat refrigerasi dapat berkomentar di kolom bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.